silahkan di tagging ke, misalnya ini saya tagging ke kesehatan nakes ya, kesehatan nakes, simpan ya. Oke, di rincian belanjanya gimana? Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah oh ternyata otomatis ya, begitu saya tagging di sini di rinciannya otomatis ini tertagging ke nakes. Oke, untuk yang nomor 2 misalnya ini nomor 2 belanja berikutnya ya, belanja jasa tenaga pelayanan umum ini misalnya saya tidak tagging ya, jadi saya biarin aja. Lalu untuk yang belanja yang nomor 3 ini, belanja tenaga kebersihan, misalnya kita tagging juga ya. Kita lihat dulu rinciannya cuma satu ya. Tenaga kebersihan ini misalnya kita tagging ke kesehatan lainnya aja ya. Coba contoh kesehatan lainnya, simpan ya. Nah, seperti itu. Otomatis di rincian belanjanya juga tertagging ya, tertagging. Nah, seperti itu. Yang belanja yang kedua saya kosongkan ya, tidak ada taggingnya di situ. Saya coba untuk ke program yang lain ya, ke program yang lain, misalnya program 15 gitu. Program 15, kemudian kegiatan nomor 16 ini ya, 16 pengadaan obat dan vaksin. Iya Kak, mari Kak. Oke, pengadaan obat vaksin ini banyak kode rekening belanja ya. Tidak seluruhnya harus di tagging Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan yang realnya, mana yang mendukung penanganan COVID ya misalnya, dan pemulihan ekonomi nasional ya. Misalnya hanya rekening 521137 ini ya contohnya, belanja obat-obatan ya. Nah, belanja obat-obatan ini rinciannya cuma satu di sini. Ini kita mau tagging ke COVID misalnya, kesehatan COVID ya, simpan. Nah, seperti itu hanya men-tagging Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini rekening berikutnya, obat-obatan lainnya ya. Nah, ini kebetulan kan rinciannya 2 nih. Nah, kalau punya rincian 2 seperti ini atau lebih dari satu lah ya. Dan seandainya ini taggingnya taggingnya ini sama, tentunya kita men-taggingnya di belanjanya ya, di obat-obatan lainnya tadi, di belanja sini. Tapi kalau ternyata ini dari 2 ini taggingnya berbeda, maka men-taggingnya di rincian ini Bapak Ibu. Men-taggingnya di rincian belanjanya. Oke ya, kita coba taggingkan ke yang berbeda ya. Taggingkan misalnya yang belanja BMHP ini saya mau taggingkan ke kesehatan COVID misalnya gini ya, ke kesehatan COVID. Lalu yang bahan pakai habis kesehatan ini saya taggingkan ke lainnya ya, ke vaksin misalnya, coba ke vaksin. Nah, ini kan tagging satu dan tagging keduanya berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kita melakukan taggingnya di rincian belanja. Di belanjanya gimana? Kosongkan aja. Di belanjanya taggingnya nggak usah ya. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu di sini ya, sampai sini ya. Jadi kalau di rincian belanja itu taggingnya berbeda, maka taggingnya di rinciannya ya, jangan di belanjanya. Tagging di belanja itu seandainya rinciannya sama taggingnya. Oke, sampai di sini coba kita lihat dulu laporannya ya, seperti apa. Langsung aja di laporannya ya, PUD. Kita lihat di sini. Dinas Kesehatan. Nah, maka anggaran akan terisi sesuai dengan yang kita tagging ya. Jadi kalau rekening belanja yang tidak tagging tidak terjumlahkan di sini nanti ya nilainya gitu. Ya. Nah, oke, nanti realisasi belakangan aja. Oke, ini saya tutup. Kita coba lagi ke dinas yang lain ya, atau OPD yang lainnya satu lagi lah ya. Misalnya untuk RKA-nya Rumah Sakit Perdagangan ini ya.
sekarang rumah sakit deh ya. Ini belanja. Ini juga program 15-nya saya mau pilih ya. Jadi yang lain gimana? Yang nggak ada kaitannya dengan laporan tersebut nggak usah di tagging ya. Yang di tagging ini khusus yang memang yang ada dengan penanganan COVID-19 dan yang pemulihan ekonomi nasional aja ya. Contoh ini program 16 ya. Program 16. Oh sorry, ya. Oh ya. Kita ulang ya. Program 15 kegiatan 16. Di sini ada satu rekening ya, belanja obat-obatan ya. Nah, kita lihat rinciannya. Nah, ternyata rinciannya ada 2. Nah, kalau di rincian ini taggingnya berbeda ya, antara satu dan yang kedua, maka kita men-taggingnya tadi di rincian belanjanya ya Bapak ya. Kita coba ya, obat-obatan kita tagging misalnya contoh ke kesehatan COVID. Untuk vaksin kita tagging ke kesehatan vaksin ya. Setelah itu seperti tadi ya, otomatis nanti di laporannya pasti sudah masuk di bagian anggaran ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita mungkin nanti pertanyaannya belakangan aja ya, biar saya tuntaskan dulu ini. Nah ini tadi kan di anggaran ya, kita men-tagging di anggaran. Nah bagaimana tagging di realisasinya? Ya, Bapak Ibu, tagging realisasi menggunakan menu yang ini ya, bendahara, ya, saya ulang, data entry, SKPD, bendahara pengeluaran, lalu kita pilih yang SPJ. Ya, kita pilih SPJ. Saya contohkan di kesehatan, dinas kesehatan ya. Nah ini ada menu baru ya, mungkin di 2908 kan belum ada nih. Dikecilin. Oke ya. Ini ada tagging ya, menu tagging, kita klik. Nah ini ada 2 ya, yang bukti-bukti yang belum di tagging dan yang sudah di tagging ya. Ini kok kosong? Ya berarti kalau di kosong ini berarti taggingnya itu tidak perlu ya. Bapak Ibu tidak lakukan manual. Kenapa? Karena aplikasi membuat taggingnya itu otomatis. Untuk tadi yang realisasi yang ada di taggingnya di kegiatan, atau realisasi belanja yang taggingnya ada di belanjanya ya, di rekening belanjanya, itu otomatis aplikasi melakukan tagging otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu men-tagging manual ya. Cirinya di sini nggak ada kosong ya, artinya tidak ada bukti belanjanya ya. Ya ini berarti di sampai saat ini untuk dinas kesehatan contoh di sini adalah tidak perlu dilakukan tagging secara manual ya. Kita coba ganti organisasinya ya ke OPD-nya yang rumah sakit. Nah di rumah sakit saya coba tagging. Nah kalau di rumah sakit ini muncul bukti belanja ya, yang belum di tagging ya, yang sudah di tagging kosong ya. Nah kenapa ini muncul bukti belanja di sini? Karena men-tagging anggarannya itu ada di rinciannya Bapak Ibu ya, karena men-tagging di anggarannya tadi, di RK-nya di rincian belanjanya ya. Jadi pada saat ada realisasi maka aplikasi kan tidak tahu ini, misalnya rekening belanja apa tadi ya, obat-obatan itu misalnya berapa yang ke COVID, berapa yang ke vaksin gitu, dia nggak tahu. Seperti halnya hari ini ya. Coba kita lakukan ini untuk bukti belanja yang pertama ya. Ini klik 2 kali. Nah ini kan ada belanja, satu belanja ya, 115 juta gitu. Nah ini kita bisa tambah sini, ini mau di tagging kemana? Ke COVID, ke vaksin berapa, ke COVID berapa gitu ya. Misalnya kita ambil aja untuk ke COVID nya, kita misalnya ambil 100 juta ya.
100 juta nih. Oke. Lalu kan masih ada sisa nih 15 juta sekian ya. Itu di tagging ke yang vaksin misalnya. Kan di anggaran tadi kan berbeda taggingnya ya. Nah, kalau misalnya seluruh jumlahnya itu hanya ke COVID aja, ya silahkan. Nilainya total ke situ ke COVID misalnya gitu. Kalau berbeda, ya silahkan berapa yang ke COVID, berapa yang ke vaksin. Nah, kenapa pilihannya ini? Ya karena tadi RKA-nya memang kita memilihkannya cuma kedua ini ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Sampai sini ini untuk bukti ini yang satu. Nah, ini berarti yang sudah di-tagging satu di sini. Yang dua belum ya. Kita tagging semua dulu ya. Nah, oke. Ini contoh ke salah satu pilihan aja ya, misalnya vaksin. Oke, semuanya. Oke, kita langsung ke bukti lagi ya. Yang sudah di-tagging jadi dua buktinya. Yang satu belum ya. Kita tagging lagi. Nah, misalnya ini separuh-separuh lagi ya, misalnya ini ke vaksin misalnya 50 ya, 50. Oke, maka berarti sisanya ke COVID ya kan gitu. Ya, ini ke vaksin, ini ke COVID, kira-kira seperti itu ya. Berarti kalau ini sudah kosong, berarti Bapak Ibu memang sudah tidak perlu ada yang di-tagging lagi gitu. Semuanya berarti semua bukti belanja yang sudah realisasi itu sudah ter-tagging ya, secara manual maupun secara otomatis oleh sistem. Itu cara-cara men-tagging anggaran ya. Kita sekarang lihat di laporannya SKPKD, BUD, laporan lainnya yang paling bawah rekap penggunaan dana. Kita coba lihat di Dinas Kesehatan. Oke, ini sudah ada anggaran-anggarannya yang kita tagging tadi di anggaran. Kemudian realisasi yang kita tagging di SPJ tadi ya, kalau yang manual. Tapi kalau yang otomatis juga akan masuk di sini ya. Kita coba untuk rumah sakitnya, laporannya ya. Untuk yang di rumah sakit seperti ini anggarannya, ini realisasinya. Seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya mudah ya. Jadi men-tagging anggaran, realisasi. Kalau di laporan kita hanya mempreview ya, hanya mempreview. Nah, ini nanti Bapak Ibu jadikan sebagai bahan untuk membuat form yang tadi ya, yang dari Menteri Keuangan PMK itu ya, gitu. Oke, saya rasa mungkin itu atau gini ya, saya tambahkan aja lah langsung. Laporan yang ada saat ini di 2909 ini memang cuma ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini masih kurangnya Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu laporan program kegiatan mana yang sudah di-tagging ya, yang ada taggingnya, mana yang tidak kan gitu. Minimal yang ada taggingnya deh ya. Nah, di Simda saat ini belum bisa Bapak Ibu ya, belum ada laporan yang lain. Cuma saya coba berpikir nih, nanti pasti teman-teman di Pemda kan perlu ya, perlu tahu lah program kegiatan mana sih yang tadi ada taggingnya gitu misalnya ya, contoh. Nah, kita lihat dulu misalnya kita ingin lihat di sini RKA ya, laporan SKPD anggaran ini RKA 90 Permendagri 90 ya. Ini di belanjanya sini saya coba di Dinas Kesehatan ya. Ini kalau sudah ada pergeseran, kita klik pergeseran. Nah, ini Dinas Kesehatan kan punya banyak program kegiatan ya. Ada 3 halaman nih, 3 halaman. Nah, kita sebenarnya perlu misalnya yang ada taggingnya aja yang keluar di sini gitu. Yang mana yang ada taggingnya gitu. Yang nggak ada tagging nggak usah keluar maunya, kan gitu. Nah, saya coba bantu teman-teman lah ya. Kita coba modifikasi laporan ini. Ya, laporan ini kita coba modifikasi dengan cara saya coba buatkan script ya. Ini untuk teman-teman admin Simda ya di Pemda.
kita pertama buka Enterprise Manager ya. Ini kalau saya menggunakan SQL 2000 ya, lalu kita buka SQL Query Analyzer ya. Lalu di sini di bagian database ya, Bapak Ibu pastikan database yang mana yang tadi lagi dipakai di Simda ya. Saya ini contohnya database-nya di sini, di tagging kosong ya. Kita lihat di sini, tutup ya. Di bagian bawah ya, Bapak Ibu bisa lihat tagging kosong database yang saya pakai ya, tagging kosong. Jadi di sini di query analyzer-nya juga ke tagging kosong ya, saya buat ya. Nah, di sini kita isikan script yang mungkin nanti akan saya bagi ya di grup WA aja, nanti saya buat. Kita buat, mana ini kok menghilang? Sebentar. Desktop saya mana? Ini ada script yang saya sudah buat, ada 2 biji Bapak Ibu. Agak susah, saya layarnya ini tertutup-tutup ya. Oke lah, ini ada dua ini ya, Bapak Ibu lihat ya di sebelah ini, saya mau gesernya agak susah. Oke, ada 2 sebelah kanan ini ya, Bapak Ibu lihat lah. Ada 2 script, saya besarin ya, bisa nggak? Oh, bisa ya. Ini ada 2 script ya, satu script RKA 90 ya. Ini yang asli ya, asli. Ini untuk nanti mengembalikan ke normalnya ya, standarnya. Nah, yang ini khusus yang nomor 2 ini script nanti untuk membuat RKA itu bisa tampil hanya yang ada taggingnya saja ya. Yang nomor 2 ini ya, kita buka yang script nomor 2 ini ya. Ini sudah terbuka. Bapak Ibu tinggal sorot semuanya, di select all ya, select all, lalu di copy, lalu buka query analyzer ya, buka query analyzer tadi, Bapak Ibu tempelkan di sini ya, paste ya, paste ya. Jangan dirubah-rubah ya, jangan dirubah apa-apa. Nanti ini kalau Bapak Ibu terubah, mungkin ketambahan titik apa ya, itu nanti bisa error ya. Jadi ini jangan dirubah-rubah, tinggal dieksekusi aja ya, ini atau F5 ya, dieksekusi. Pastikan sini tidak ada error ya, di bawah ini pesannya tidak ada error, comment complete success ya. Oke, kalau ini sudah, Ibu kembali ke Simda, kita coba tes lagi laporannya, ke laporan ya, ke Dinas Kesehatan. Oh sorry, bukan yang ini, RKA sorry ya, aduh keliru. Laporan RKA-nya, RKA Dinas Kesehatan start. Kita mau lihat RKA, laporan RKA bukan data entry, laporan RKA. RKA 90, RKA belanja SKPD-nya ini ya, boleh yang pergeseran juga boleh. Nah, sekarang hanya muncul cuma 1 lembar ya, tadi ada 3 lembar, ini muncul 2 hanya 1 program kegiatan yang ada taggingnya Bapak Ibu, yang ada taggingnya. Jadi masalah taggingnya kemana, memang Bapak Ibu terpaksa kalau mau tahu ini kegiatan ini taggingnya kemana, itu lihat di RKA-nya ya, data entry-nya. Tapi di laporan ini saya coba membantu, paling tidak Bapak Ibu sudah bisa tahu program kegiatan apa yang ada taggingnya gitu. Tidak seluruh kegiatan muncul ya. Terus untuk rincian belanjanya
ya. Rincian belanja SKPD ini kan misalnya tadi saya coba 15.4 ya. 15.4. Nah, kalau kita lihat di program 15 dan kegiatan 14 ini yang muncul di sini nanti adalah rekening belanja yang ada taggingnya ya, yang ada belanja ada taggingnya. Saya coba untuk mempreview kegiatan yang lain ya, contohnya ya, yang tidak ada tagging ya, otomatis di sini nanti kosong Bapak Ibu. Ya, di sini RKA-nya jadi kosong karena memang di anggarannya tidak ada taggingnya di sini ya. Ya. Terus di belanja SKPD-nya gimana untuk dinas kesehatan ini? Ya, tadi ya, yang hanya tagging yang muncul ya. Oke, sekarang coba di rumah sakit ya. Di SKPD-nya ini hanya muncul satu kegiatan yang tertagging ya, yang ada taggingnya. Padahal ini rumah sakit harusnya banyak program kegiatannya ya, tapi ini sekarang hanya muncul satu karena tadi skripnya udah dieksekusi ya. Skrip untuk membatasi hanya yang ada tagging. Untuk rincian belanjanya, ini kalau yang program kegiatan tidak ada taggingnya ya nanti akan kosong ya, akan kosong nih. Tapi kalau program kegiatan yang ada taggingnya akan muncul ya. Tadi kan saya tagging di 15 kegiatan 16 ya. Nah, di sini dia akan muncul karena di belanja tersebut ada taggingnya. Ya. Untuk belanja yang tidak ada taggingnya dia nggak akan masuk di sini. Ya. Yang misalnya punya tiga rekening belanja ya, yang di tagging cuma satu, maka yang muncul di sini hanya rekening belanja yang satu itu, yang dua tidak muncul. Kira-kira seperti itu yang modifikasi. Nah, kalau jangan lupa ya untuk kembalikan ke awal semula lagi, kembalikan sebentar, berarti untuk mengembalikan Bapak Ibu kita Bapak Ibu buka yang ini ya, skrip yang nomor 1 ya, skrip nomor satunya itu yang asli, itu di select all ya, lalu di copy, kita Bapak Ibu kembali ke sini ke query analyzer ya, di delete dulu, dikosongkan dulu Bapak Ibu ini query analyzernya, lalu dipastekan skrip yang nomor 1 ya. Skrip nomor 1 itu yang aslinya ini ya, kalau Bapak Ibu lihat di atas ini RKA aslinya ini. Skrip RKA asli. Ini Bapak Ibu klik, jalankan ya, pastikan sudah berhasil dengan tanpa error ya. Lalu kita coba lihat lagi Bapak Ibu, kita coba lihat lagi ke Simda. Laporan anggaran RKA 90 ya. Misalnya untuk rumah sakit aja deh ya, untuk rumah sakit, maka dia akan kembali seperti semula ya, banyak program kegiatan, seluruh program kegiatannya muncul lah gitu, tidak hanya yang hanya tagging ya, tapi seluruh program kegiatan muncul. Di rincian belanja semua program kegiatan harusnya ada rinciannya ya, karena ini aslinya memang seperti itu. Ya ini kira-kira itu yang bisa saya bawakan atau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator atau MC mungkin untuk masuk ke sesi tanya jawab ya, kalau ada yang tanya. Mudah-mudahan nggak ada. Silakan. Sesi tanya jawab ya. Ini ada absensinya. Ada absensinya. Dibagi tadi. Oke. Untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Boleh di kolom chat. Kalau langsung juga boleh. Absensinya ada di chat ya Bapak Ibu.
link absensi ada di chat. Nanti materinya akan dibagikan juga di chat ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Gak ada ya Nampaknya sepertinya. pas semua karena memang nggak terlalu Paham sulit. semuanya. Oke. Ada yang nanya untuk tahun depan gimana gitu Simdanya? Berarti nggak ada yang nanya ya? Berarti udah jelas. Halo, Pak, Ya, bolehkah silakan Bu nanya di Desita. luar topik, Pak? Oh, boleh lah. Kalau bisa dijawab, jawab ya. Mengenai saldo awal sih sebenarnya, Pak. Saldo awal. Ya, kalau dilihat dari menu import data saldo awal kan itu kalau di kami tuh perlu banyak mapping Pak akun sama OPD. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan mapping kode rekening Pak, Kode itu kan rekening. soalnya ada mapping kode rekening juga di import saldo awal saya lihat Pak. Oh iya. Terus? Kalau misalnya terjadi kesalahan, Mm-mm. itu menunya hanya di situ kan Pak? Apa ada menu lain kita untuk mapping? Karena itu harus klik satu-satu sih kalau yang dari menu import saldo awal itu Pak. Baik. Kalau ada kesalahan gimana Pak? Kita harus dari awal atau Iya, oke. gimana? Kalau untuk input saldo awal tadi misalnya udah menggunakan menu import ya, yang mappingnya mungkin salah tadi. Ya ada dua caranya. Satu, dibenerin, kan sudah diimport. Nah, sudah diimport itu kan salah hasil masuknya itu rekeningnya. Betulin aja yang menjadi benarnya seperti apa setelah sudah diimport itu. Tapi alternatif lain yang kedua adalah diulang lagi. Saldo awalnya kosongkan dulu, terus mappingnya dulu benerin dulu. Yang awal itu nanti baru diimport ulang gitu. Saya rasa itu yang cara kedua. Terserah mau mana yang dipakai gitu ya. Itu kira-kira Bu siapa? No, aduh, dari Novita ya dari provinsi. Ya, silakan. Yang lain? Ini sudah ada di chat ini banyak Bu Tessa, tolong bacain satu-satu. Ini ada di chat ya dari Pak Panjiadra dari Kabupaten atau Kota mana nih Pak? Untuk tahun depan TB Sinda kapan sudah bisa digunakan lagi Pak? Apakah benar ada Sinda NextG? Oke, satu-satu dulu ya. Soalnya kalau banyak pertanyaan saya lupa. Oke, ini juga memang ya harus kita sampaikan bahwa untuk 2022 itu Satgas SIM dari pusat sudah menyiapkan memang namanya Simda Nekji ya. Simda Nekji ini gambarannya kira-kira dia basisnya web ya. Lalu dia terintegrasi dari perencanaan yaitu menginput RPJM, Renstra, RKPD, Renja gitu ya. Lalu masuk nanti terintegrasi ke anggaran ya, ke penatausahaan, ke pelaporan, mungkin sampai sakit ya kinerjanya, laporan kinerjanya, mungkin seperti itu. Nah, untuk saat ini pengembangannya yang saya dengar atau yang saya tahu bahwa untuk modul perencanaan sudah selesai ya, tapi untuk penatausahaan itu masih proses ya, masih proses. Direncanakan Oktober ini baru selesai, itu rencananya gitu. Nah, untuk Pemda kita ya atau ini NextD ini sedang di piloting ya, namanya di piloting, dicoba di 4 kabupaten kota kalau nggak salah, tapi bukan di Sumut ya. Karena agak berat juga kalau untuk piloting ini kan komunikasi ke pengembang kan juga harus intensif ya. Lalu data di Pemda juga sudah harus mendukung, misalnya dari RPJM-nya sudah menggunakan nomenklatur Permendagri 90 ya yang baru itu.
Renserannya juga demikian, nomenklaturnya juga sudah harus menggunakan yang baru, bukan yang lama lagi. Nah itu mungkin takutnya kalau di Sumut takutnya belum ada yang seperti itu gitu, belum siap datanya takutnya. Kalaupun ada biaya nanti komunikasinya ke tim Satgas ini apa mungkin harus ketemuan gitu kan, jadi kurang efisien lah. Mungkin lebih bagus biarin aja Pemda-Pemda yang dekat dengan pusat ya, yang melakukan piloting. Saya rasa gitu. Oke, mungkin menjawab atau masih kurang jelas? Siapa yang nanya ini? Coba. Mungkin pakai suara aja langsung ya. Atau lanjut aja dengan yang lain, Masa? Pertanyaannya. Oke. Tadi itu yang nanya Pak Panjiadra atau Bu Panjiadra ya Pak. Itu cukup jelas ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari BPKD Deli Serdang. Pak Riyadi, saya ingin menanyakan di luar materi, kalau di Sinda, untuk jumlah karakter di Sinda bisa ditambahkan. Kemudian satu lagi Pak, untuk non-kegiatan di Sinda belum terbaca di laporan. Solusinya gimana? Dan yang non-kegiatan itu penyertaan modal. Aduh, saya belum bisa nangkap ini maksud pertanyaannya. Pak, dari BPKD Deli Serdangnya boleh langsung tanyakan? Coba, maksudnya seperti apa? Ini Pak, di karakter di Sinda itu dia sekitar 255 karakter. Jadi ada itu dia rinciannya melebihi dari situ Pak. Bisa nggak ditambahkan karakter gitu Pak? Gini Pak, itu waktu dikembangkan itu kan tipe data itu kan ada yang memang cuma sampai 256 ya tadi karakternya. Nah mungkin itu memang waktu itu pilihannya ke sana. Sebenarnya kalau dipilih yang lebih kan tipe datanya harus yang lain ya. Nah masalahnya gini, Simda yang desktop kita ini kan boleh dibilang akan disuntik mati gitu ya 2021 ini akhirnya. Nah kalau untuk dikembangkan lagi kan terlalu banyak tenaga yang harus keluar di sana, sementara tenaga lagi dikumpulkan untuk mengembangkan NextG itu Pak gitu. Jadi ya saya rasa harus kita kita terima dulu apa yang ada di Pak. Karena untuk mengharapkan itu dikembangkan agak terlalu memakan ini Pak, tenaga dan sumber daya lah gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Iya ya. Oke. Yang lain barangkali ada lagi? Ada lagi? Oh, suaranya nggak kelihatan, nggak dengar. Ditanyakan? Ini ada. Materi dan link absensi ada di chat. Oke, kayaknya udah pas ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada satu lagi deh. Oh ada ya? Saldo awal apakah diperbolehkan untuk input manual? Ya, saya rasa boleh ya, boleh aja. Sebenarnya itu kan yang import itu kan untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin mau praktis gitu ya, mau cepat gitu. Tapi kalau mau diinput manual ya bisa aja sebenarnya. Ya, silakan aja. Tapi sebenarnya kan karena takutnya ada rekening-rekening yang berbeda ya, karena yang lama itu pakai rekening murni Permendagri berapa 13 kali ya. Nah, sekarang dengan rekening yang Permendagri 90 nah itu. Makanya harus perlu konversi. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Lanjutnya Izin Pak dari Siantar Pak. Siantar, ya silakan Siantar. Silakan, Pak. Izin Pak, tadi saya memperhatikan masalah tagging Pak. Mungkin saya kurang nangkap atau mungkin ada hal lain Pak. Masalah tagging, kan tagging
Bapak tadi menjelaskan proses tagging itu kan melalui RKA ya Pak. Iya, RKA. RKA harusnya setelah di tagging itu kalau sudah ada realisasi harusnya di laporan tagging itu sudah muncul realisasi juga Pak. Nah, Iya. setelah itu kan Bapak buat ada tagging juga melalui proses SPJ Pak. Itu perbedaannya seperti apa Pak? Apakah bukan seharusnya sudah ada RKA yang sudah ada realisasi sudah otomatis masuk ke SPJ Pak atau gimana Pak? Terima kasih Oke. Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi gini, eh, di RKA itu tagging kita kan bisa di belanja, bisa juga di rincian belanja gitu. Ada dua ya. Kalau kita taggingnya di belanja atau di rekening belanjanya itu, maka otomatis realisasi tertagging secara otomatis gitu. Ya, karena seluruh rekening itu taggingnya sama istilahnya gitu. Nah, yang perlu di tagging manual di menu SPJ itu adalah kalau taggingnya itu dilakukan di rincian belanja gitu. Jadi di rincian belanja itu ada tagging yang berbeda antara satu dengan yang kedua atau dan ketiganya gitu. Atau mungkin kalau rekeningnya rinciannya banyak ya. Jadi satu rekening belanja itu misalnya ATK lah. ATK kan rincian belanjanya ada beli kertas, ada beli ballpoint, ada beli tipek. Itu kan banyak rinciannya. Nah, kalau di rincian belanja ini masing-masing berbeda taggingnya, maka di realisasi harus di tagging manual Bapak ya, gitu. Kira-kira sudah jelas? Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, Oke. ya. Silakan yang lain lagi kalau ada. Ini selanjutnya ada dari Pak Sabar Sianturi di PKD Dairi. Pertanyaannya, apakah bisa Pak ditambah kode rekening lain-lain PAD yang sah lainnya seperti di Sinda 2020? Oke ya, jadi masalah rekening itu tolong jangan ditambah-tambah ya. Karena apa? Ini kan sistem ini kan sebenarnya ini loh, Permendagri 90 itu kan sebenarnya daftar rekening belanja, kemudian kegiatan, program itu semua kan dikunci ya. Dikunci, tidak boleh ditambah sendiri. Kenapa? Karena kalau ditambah sendiri akhirnya itu kembali seperti yang dulu, yang mana pemerintah pusat itu kesulitan pada saat mengkompilasi gitu. Makanya kenapa sekarang dikunci tidak bisa ditambahin supaya eh, laporan keuangan barangkali nanti bisa digabung dan bisa dibuat secara otomatis by sistem dari aplikasi Menteri Keuangan misalnya gitu yang mau menggabung itu. Selama ini kan mereka buat manual. Kenapa? Setiap Pemda beda-beda rekeningnya, beda-beda kegiatannya gitu. Nah, makanya di Simda saat ini juga mengikuti pola itu, tidak bisa menambah sendiri. Kalau mau menambah gimana? Usulkan penambahannya itu ke Menteri Dalam Negeri supaya dibuatkan penambahan aturan penambahan kode tersebut yang Bapak Ibu inginkan. Baru nanti dikeluarkan misalnya Kepmen ya, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor berapa. Seperti yang sekarang kan Permendagri 90 itu kan sudah turun ke misalnya Kepmen 50 ya. Nah, mungkin nanti ada Kepmen lain gitu. Kalau itu ada, maka Simda akan mengikuti ke situ. Ya. Kira-kira jelas seperti itu ya, Bapak Ibu? Baik, Jelas. mungkin ada yang lain? Ada yang lain Pak yang mau tanya Bapak Ibu? Sudah pas ya Bapak Ibu ya? Tempatnya pas nih. Oke. Bu Jamil.
Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu sambil nunggu. Link absensi ada di chat ya Bapak Ibu dan juga materi. Oke, jadi acara sosialisasi akuntabilitas refocusing dan realokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 tahun 2021 hari ini selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi. Kiranya sosialisasi hari ini berguna untuk kita sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live. Link materi saya kirim lagi ya Bapak Ibu. Bu Tessa bisa dikirim rekamannya Bu, Oke. Tadi ada di rekaman Zoom ini loh, di chat kalau bisa. ada Pak. Ada. Tapi tadi di pertengahan Pak kita rekam ya. Oh iya. Nah, Bapak, kalau bisa dibagi ke chat dulu sebelum teman-teman live, kalau enggak nanti di grup aja. Di grup BPKB dan Keuda itu. Oh. Oke Pak.